Tambak garam adalah kolam dangkal buatan yang dirancang untuk menghasilkan garam dari air laut atau air asin lainnya. Air laut atau air garam dimasukkan ke kolam besar dan air dipisahkan dengan garam melalui penguapan alami yang memungkinkan garam untuk dipanen. Nah, di Desa Mirit, Kabupaten Kebumen terdapat kampung garam yang berhasil melaju dalam seleksi top 99 menuju top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik. Pengelolaan kampung garam sebagai bagian dari ketahanan pangan warga tersebut dinilai inovatif oleh tim kompetensi inovasi pelayanan publik pada tahun 2020. Kompetisi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Assalamualaikum Sobat Usaha, saya Alina dari channel Perintis. Kali ini saya sedang berada di tambak garam di Jagat Kidul, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Kita akan berbincang-bincang bersama Pak Widodo. Mau tahu kisahnya? Yuk cek di spot. Oke, Bapak Widodo bisa memperkenalkan diri kepada sobat usaha di rumah. Nama saya Widodo, asal Desa Mirit Tikusan. Bapak Widodo dari Jagat Kidul, Kecamatan Mirit ya Pak? Kecamatan Mirit. Kita ingin mengulik nih Pak tentang usaha garam di sini. Kan dengar-dengar ini masuk 45 besar. Iya, top 45 ya. 45 ya Pak. Itu apa sih yang diunggulkan dari sini? Kenapa bisa sampai masuk top 45 itu? Ya, kita itu kan dari segi itu kan banyak yang itu dari segi mungkin pemberdayaan satu, yang kedua dari mungkin kreativitasnya kan kita kan dari dulu kan untuk wilayah selatan itu kan untuk produksi garam kan belum ada. Nah, kita berusaha untuk mengangkat potensi yang ada di Laut Selatan. Ya. Jadi memang inovasinya ya Pak yang? Iya, inovasi dari itu yang dari sananya kan. Terus kita kan juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan garam untuk wilayah kita sendiri, untuk utamanya ini nanti ya, mungkin nanti kita ke wilayah nasional. Jadi kita nggak targetnya nggak impor garam gitu aja. Oh iya, jadi di Indonesia ini tercukupi ya Iya. Mas, tanpa harus impor garam. Kita juga punya ya Pak, nanti kita bisa memproduksi sendiri. Ya, untuk dari situ mungkin kita berusaha untuk mengangkat untuk wilayah khususnya Kebumen dan Mirit. Makanya bisa tembus 45 aja, 45 besar. Ini Pak, kepemilikan produksi garam ini itu sebenarnya dari desa atau mungkin dari pribadi atau ada kelompok yang mengelola ini? Kita dari kelompok. Dulu awal-awalnya kita memang swadaya dari kelompok. Untuk lahan kita dari lahan bengkok desa. Bengkok kepala desa, namanya bengkok kepala desa. Terus kita juga dapat bantuan dari provinsi. Oh, dari provinsi ya? Iya, provinsi berupa tunnel-tunnel yang itu. Nah, kita itu dari provinsi juga ada perhatian dari APBN juga dibantu untuk tunnel-tunnel dan alat. Kemarin juga kita dibantu juga alat untuk pengolahan dan untuk menyodium garam. Jadi dari pemerintah ada bantuan Iya. juga ya Pak? Awal mulanya itu memang Kita kelompok. swadaya untuk kita berinovasi sendiri di sana, di daerah sana di selatan. Terus karena sana itu lahan milik, ya bukan milik, hak pakai semua dari untuk lapangan tembak. Jadi kita disuruh untuk pindah ke utara pada. Jadi kita di sini. Kalau dulunya kita di tepi pantai. Tepi pantai. Ya. Nah, untuk produksinya ini sendiri itu
kan yang ngolah kelompok ya Pak. Iya. Itu setiap panen itu juga kelompok itu yang mengelola semuanya atau kadang ada mengajak orang lain juga untuk ikut panen, ikut mengolah juga terus produksinya. Kadang kita kayak gini Pak, kadang kita nggak terbentur dengan adanya kelompok, kurang apa namanya ya, kurang tenaganya kurang lah, kita ambil dari luar gitu kan. Kita nggak ketika kelompok nggak maksimal, tenaganya nggak maksimal, kita ambil dari luar untuk dari warga sekitar mungkin yang Bisa sempat lah gitu, yang nganggur gitu, kita suruh bantu. malah bisa membuka lapangan pekerjaan juga ya Pak. Kayak sekarang kan pengolahan juga sekarang mengepak itu kan kita ambil dari utamanya untuk kalangan sendiri dan warga untuk mengepakan garam. Nah ini untuk garamnya sendiri itu langsung dari pantai terus dialirkan. Ya, dari pantai nanti dialirkan ke tandon, ditampung, terus setelah dari tampung nanti kita ke tunnel itu dialirkan ke tunnel 1, tunnel 2, tunnel 3 bertahap. Bertahap terus sampai di Sampai di tempat meja garam. meja garam ini. Iya. Ini berarti penguapannya secara alami ya Pak? Secara alami, kita harus secara alami. Secara alami. Terus untuk jenis garamnya sendiri di sini Pak, di sini adakah garam, kan ini kan garam meja ya Pak? Iya, garam organik. Nah, garam organik hanya untuk konsumsi atau untuk mungkin ada kayak garam sekarang, garam terapi, garam Himalaya itu kan macam-macam Pak. Nah di sini itu produksinya garam apa? Kita sebenarnya kita dua jenis. Satu untuk garam konsumsi, dua untuk garam kecantikan kayak garam untuk spa. Oh, garam kecantikan ya Pak, untuk spa. Jadi untuk spa itu ya itu kan ada yang warna-warna, itu memang warna-warna. kita juga berinovasi lagi itu untuk menarik dari mungkin selera kadang ada yang selera warna, ada yang original gitu. Tapi itu yang garam terapi itu yang warna-warna itu kan lebih kasar ya Pak, lebih gede-gede. Iya, lebih besar. Bongkahannya lebih besar. Itu memang produksi di meja sendiri atau jadi satu, cuman untuk yang konsumsi yang halus, terus yang kecantikan yang itu memang proses. Oh, memang prosesnya beda. Oh, prosesnya beda. Dari proses beda dan itu membutuhkan panas gitu. Yang untuk kecantikan. Iya. Membutuhkan proses panas yang lebih tinggi. Iya, panas lebih tinggi. Ya, kalau di daerah Bali itu pakainya rumah kaca. Oh, pakai rumah kaca, biar lebih panas gitu ya? Iya, kemungkinan besok tahun ini insya Allah. Oh, insya Allah juga akan menambah rumah kaca itu untuk produksi garam kecantikan itu. Karena mungkin proses kristalisasinya itu lebih ini ya Pak? Iya, membutuhkan panas yang tinggi. Enggak sembarangan, enggak cuma jadi atau gimana itu enggak. Itu memang perlakuannya dari awal udah lain. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih Pak di pasaran? Kalau harga di pasaran, kita harga untuk ada berapa jenis. Satu jenis pasaran yang proyodium, dua garam organik, tiga garam kecantikan. Kalau garam yang organik untuk dijual di sini itu kemasan per kilo 10.000. Kalau untuk di sini untuk yang spa per kilo 40.000. Ya. Terus untuk biodium itu per kilo 12.000. Nah, kalau ini naik turunnya harga itu Pak, kadang kan kayak cuaca nggak mendukung nih Pak. Nah, misal sehari bisa panen, ternyata nggak bisa panen, itu nanti mempengaruhi harga nggak sih Pak? Kita belum pernah naik turun harga. Jadi memang standar. Kita standar. Jadi permasalahannya kalau daerah utara mungkin kayak gitu, tapi kita jualnya mainnya organik. Jadi mungkin yang membutuhkan juga orang-orang tertentu gitu. Kalau yang yodium malah justru dibilang
lebih murah daripada kita menjual yang langsung dari sini terus dijual ke orang lain. Mungkin kan di sini ada itu di counter kan, itu ada. Itu kalau diperhitungkan lebih mahal daripada beriodium. Untuk pemasarannya nih Pak, ini kan berarti lokalan Kebumen ya Pak, apakah sudah menjangkau ke daerah-daerah lain atau? Kalau pemasaran daerah Jogja. Daerah Jogja, itu lewatnya sales atau? Enggak, langsung ke sini. Oh, langsung ke sini ya, ambil. daerah Jogja, Jakarta online, minta dikirim Jakarta, terus ya meluas pasaran. Sementara yang jauh-jauh lewatnya online. Tapi ada yang langsung ke sini ya, Jogja seringnya ambil langsung ke sini. Di sana pun juga memang main organik, bukan garam di iodium atau apa, memang untuk garam alami. Ada yang di Wadas Lintang itu untuk garam ikan. Garam ikan. Ya masalahnya kan belum teriodium. Kalau untuk kendalanya nih Pak, selama ini sudah berapa tahun ya Pak? Kalau nggak salah itu kita 2018. Jadi dari 2018 ya Pak? Iya. Ini untuk kendalanya, kadang yang menyebabkan ada kekurangan persediaan atau apa itu kendala? Kalau kendala satu, hujan, cuaca jadi ya Pak? Cuaca. Yang kedua situasi gelombang pasang surutnya air. Oh iya, gelombang. Jadi ketika kita mau ambil air gelombang tinggi, itu kadang itunya bor sumurannya itu yang bisa lepas kena ombak gitu ya, ya kena Pak? ombak. Masalahnya kan itu kan paling kedalaman cuma 1,5 meter. Sementara itu kan kalau pas surut itu air nggak bisa mengalir karena lautnya menjorok ke selatan. Makanya nggak dalam. Kalau dalam itu masalahnya nggak asin. Oh, kalau semakin dalam semakin nggak asin. 4 meter aja udah nggak asin. Oh. Ya, jadi kita kendalanya di situ. Terus ya faktor cuaca kayak angin kadang yang mempengaruhi untuk tunnel mungkin sedikit itu kalau kropos rusak. Nah, Bapak, adakah tips dan trik buat sobat usaha nih di rumah, berbagi motivasi lah buat sobat usaha di rumah agar kaum muda di rumah juga bisa berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada di sini, kayak kenapa Jagat Kidul ini bisa masuk 45 besar kan karena memang dari komunitas di sini ingin mengangkat ya Pak, dan ingin memberdayakan ya. Kuncinya cuma tekun dan sabar dan berkreativitas, tekun dan sabar. Masalah segala usaha itu nggak ada yang ibaratnya langsung sukses. Kita dulu itu di sana hancur Mbak, itu kena abrasi pas abrasi pantai itu kita hancur di sana. Tunnelnya? Iya, tunnelnya. Terus kita masih berusaha buat lagi gitu kan. Kita swadaya lagi, terus ada dari pemerintah untuk membantu kita ya itu. Jadi kalau kita menyerah ya udah selesai ke mirip nggak jadi ada garam lagi gitu. Itu kayak gitu. Di sana hancur, memang benar-benar hancur. Itu abrasi 50 meter. Tunnel kita separuh lebih kena abrasi. Iya. Itu kayak gitu. Jadi memang harus selalu semangat ya Pak. Iya. Nah, terima kasih Pak bincang-bincang kali ini. Semoga sobat usaha di rumah juga terinspirasi. Nah, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Widodo. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Perintis. Saya Alina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.